Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya ya. Nggak akan saya sebutkan satu persatu karena banyak juga yang di Bali, Magelang, Wonosobo, juga Semarang ya. Pokoknya untuk rekan-rekan semuanya terima kasih banyak yang selalu setia dan hadir di konten-konten saya. Walaupun konten ini terbilang baru, cuman untuk konten yang pertama kita sudah bahas dan saya kira untuk rekan-rekan sudah banyak yang paham. Nah, cuman kali ini saya akan mendokumentasikan, balik lagi ke situ ya. Oke, untuk teman-teman kita lanjut aja di konten berikutnya atau yang keempat ya. Sekarang yang keempat, yang ketiganya kita sudah membahas tentang setting bentuk power, yaitu penempatan yang dimana kita memilih tempat yang tidak terganggu. Terus yang keduanya dengan tidak otak-atik ya kan, atau penempatan yang agak rendah. Nah, di video kali ini untuk teman-teman saya akan bahas tentang set yang ketiganya, yaitu dengan adanya air mandian di dalam sangkar setiap hari. Ya, bukan simple ya untuk teman-teman untuk mengatur air mandian itu. Kadang-kadang kan burung yang belum terbiasa dengan adanya cepuk air mandian, atau memang sudah ada air mandian di dalam. Kadang ada dari teman-teman kita yang pakai batok ataupun cepuk yang dari plastik, mangkokan ya kan. Nah, itu tidak masalah sih sebenarnya, cuman yang jadi masalah itu burungnya sering mandi sendiri atau tidak gitu kan. Dan pertanyaannya, kenapa sih harus ada air mandian di dalam sangkar setiap hari? Nah, pertanyaan itu ya simple, cuman agak berbelit-belit dan agak panjang kalau kita diskusikan. Nah, untuk teman-teman nanti akan saya sampaikan sedikit yang saya kira perlu, dan bisa untuk rekan-rekan kasih komen ya di belakang, di bawahnya nanti ada tambahan ataupun tidak gitu. Jadi untuk set yang ketiga, kenapa harus ada air mandian setiap hari di dalam kandang? Jadi tentu saja sebelum kita telusuri kenapanya, untuk rekan-rekan mohon diperhatikan, yaitu tentang cucak hijau sendiri atau murai daun besar atau cicak daun besar ini, yaitu tentang habitat. Nah, selain habitat atau kebiasaannya si cucak hijau di kehidupannya gitu, di kehidupan liarnya. Nah, kalau untuk rekan-rekan sudah mempelajari ini, nanti akan paham bagaimana sih atau di mana sih tempatnya burung cucak hijau itu. Ternyata yang ingin saya sampaikan itu adalah burung cucak hijau itu dia suka dingin, di daerah dingin. Kenapa? Karena kalau dilihat dari habitatnya, mereka hidup di hutan-hutan lebat ataupun hutan yang rimbun daunnya, atau hinggap di pohon-pohon yang lebat gitu. Bisa dibilang ya, kalaupun ada hutan hujan, nah di sanalah habitat cucak hijau itu berada. Jadi untuk rekan-rekan sedikit menarik ya, kenapa harus ada air mandian? Nah, dengan cucak hijau sering mandi, itu dia akan menetralisir suhu panas di dalam tubuhnya gitu. Entah itu dari EF yang kita berikan atau dari suhu cuaca yang terjadi. Jadi begitu ya untuk teman-teman, sedikit bisa dipahami ya.
kita cermati untuk cucak hijau itu habitatnya banyak di suhu yang dingin. Jadi kalau untuk rekan-rekan punya cucak hijau sering kejemur, tiap hari dijemur, ini sebenarnya bertentangan dengan kehidupan sehari-hari cucak hijau di alam liar gitu kan. Nah, maka di setting bentuk mower ini kita siapkan air mandian. Nah, itu ya, untuk rekan-rekan sekarang lebih mengerti dan paham tentang kehidupan cucak hijau di alam liar. Dia hidup di hutan sekunder atau premier, itu kebiasaannya dia. Nah, kali ini agak sedikit sinkron ya, tentang kehidupan cucak hijaunya dan air mandian di dalam sangkar. Itu penyebabnya kenapa kita sarankan untuk air mandian ada setiap hari di dalam sangkar. Oke, tentu kendalanya adalah untuk rekan-rekan bahwa cucak hijau itu sulit untuk mandi, ya kan? Sulit untuk mandi sendiri, maksudnya kita harus kasih pelajaran untuk mandinya, biar dia itu mandinya rutin begitu. Itu agak kesulitan. Sebenarnya simple sih, intinya kita bisa kasih pelajaran dari cucak hijaunya, yaitu dengan semprot perlahan-lahan, ya kan, semprot embun, agar dia itu bisa terpancing untuk mandi. Mau disemprot kencang atau embun itu tidak masalah, yang terpenting itu adalah cucak hijaunya tidak ketakutan. Nah, itu jadi kalau kita mau mancing jangan sampai dia terpaksa untuk mandi, tapi kita bisa juga bermain air di tempat mandiannya, dipenuhin, dicor gitu kan, nanti dia akan terpancing untuk mandi. Itu juga salah satu usaha untuk memancing dia untuk mandi, begitu ya. Jadi selanjutnya yang akan saya sampaikan kembali itu adalah bahwa cucak hijau, kita bermain cucak hijau itu dengan suhu badan yang panas, dengan iklim yang panas dan dingin atau cuaca panas dingin itu tidak menentu. Nah, dengan pemberian EF yang banyak, otomatis suhu badan cucak hijau itu akan semakin meningkat gitu. Jadi sudah dari dalam tubuhnya suhu badannya meningkat, panas, dan tidak ada air mandian untuk mendinginkan suhunya. Nah, ini nanti akan berimbas ke rontok bulu, terus pembentukan set power ini agak sedikit terganggu kalau tidak ada air mandian di dalam sangkar. Nah, itu sih pembahasan kita hari ini, lebih bisa dimengerti ya saya kira. Jadi fungsi air mandian itu kita bisa mengembalikan cucak hijaunya seperti di alam bebas, alam kehidupan dia, yaitu di tempat-tempat yang dingin, yang agak tinggi, mungkin 1000 ke atas ya, ketinggian itu. Jadi di hutan-hutan yang lebat, yang suasananya dingin, ya kan. Terus kebiasaan cucak hijau ini juga kita bisa lihat bahwa dia itu akan pagi, dia matahari keluar, dia akan naik bukan berjemur, tapi untuk mengambil hawa panasnya matahari. Nah, nanti agak siangan dia akan turun ke dekat-dekat sungai untuk mandi. Nah, itulah sebenarnya cucak hijau itu seperti itu. Nah, untuk teman-teman di setting yang ketiga, fungsi air mandian atau kita kasih air mandian di dalam cukup setiap hari.
kalau kotor, dan dia nggak mau kotor ya sebenarnya untuk cucak hijau. Sebenarnya cucak hijau itu bersih, dia tempatnya bersih gitu kan. Nah dia kalau ada airnya tergenang kotoran-kotoran, dia jarang sekali mau mandi. Jadi kalau bisa, kalau untuk rekan-rekan merawatnya, dicek untuk air mandiannya itu bagaimana supaya bersih selalu gitu. Selain untuk menjaga kesehatannya juga, dan ternyata kebiasaan cucak hijau itu kalau ada air mengalir, dia senang mandi seperti burung lentet ya, atau cendet. Nah untuk pembahasan yang ketiga itu agak sedikit detail mungkin ya, agak sedikit, tapi masih banyak sebenarnya pengetahuan saya yang kurang atau pengalaman di cucak hijaunya. Itu mungkin ada teman-teman yang lebih pengalaman dan lebih mengerti tentang cucak hijau, silahkan komen saja. Kita saling berbagi ya untuk di kupas tuntas cucak hijau kali ini. Nah untuk teman-teman yang ketiga, setelah kita memberi air mandian ke dalam sangkar, itu fungsinya seperti itu, dan kita bermain cucak hijau itu dengan suhu panas dinginnya di dalam tubuh karena dengan pemberian EF, dan kita bermain dengan cuaca. Nah nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang terpenting yang perlu kita garis bawahi sementara ini hanya di sini saja dulu, itu pembahasan kenapa harus ada air mandian di dalam kandang. Itu saja ya untuk teman-teman. Besok kita akan lanjut dengan pemberian EF sekenyangnya, pagi, siang, sore. Kenapa harus sekenyangnya? Cekidot di video selanjutnya. Salam kupas tuntas cucak hijau dengan saya Ulan Setanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.